بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan hadirin rahimakumullah wa alhamdulillah, kebaikan kita berjalan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ini kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan tentang al-qadrus shalah, waktu salat, waktu pelaksanaan ibadah salat, yang mana pada pembahasan bukan menunggu sudah selesai menyelesaikan penjelasan Allah Taala tentang istilah ulama, tentang perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan akhir, awal dan akhir daripada waktu sholat asar. Dan sekarang kita masuk tentang masalah tentang waktu maghrib dan juga waktu baca. ولم يخرج شيخا شيء طيب ولم يخرج الشيخان حديث إمام الترمذي عن حديث ابن عباس الذي أنه صلى بنبيه عليه الصلاة والسلام 10 صلوات مفسرة الأوقات ثم قال له الوقت ما بين هذين والذي في حديث عبد الله بن ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الأسلمي خرجه مسلم وهو أصل في هذا الباب. قالوا وحديث بريدة أولى لأنه كان بالمدينة عند سؤال سائل له عن أوقات الصلوات، وحديث جبريل كان في أول القرن بمكة. Sekarang kita masuk berkaitan dengan penjelasan para ulama tentang waktu sholat maghrib. Berkata Mu'allif rahimahullah ta'ala, "Ikhtalafu fil maghrib karena waktu muwassa' min asbab salawat al-arba'." Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama
tidak. Ya, apakah dia memiliki waktu yang luas atau waktunya sempit. Kemudian berkata Allah Taala, "Fadhahaba qawmun ila anna waqtaha wahid wa ghayruhu muwassa'in." Sebagian daripada para ulama ada yang berpendapat bahwasanya waktu sholat maghrib itu cuma satu, tidak luas waktunya ini. Masa pelaksanaannya dia tidak muwassa', dia tidak panjang. Itu yang disebutkan oleh mu'alim daripada sebagian pendapat para ulama kita. Wa hadza huwa ashharul riwayat an Malik wa an Syafi'i. Dan ini adalah riwayat yang masyhur daripada Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah taala jami'an. Jadi riwayat yang masyhur daripada Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya waktu sholat maghrib itu dia waktunya terbatas. Kapan waktunya dia? Yaitu ketika terbit terbenamnya matahari, itu awal waktu dia, dan waktunya itu dia tidak panjang. Jadi waktunya setelah terbenamnya matahari, maka waktu pelaksanaan sholat maghrib hanyalah waktu yang bisa digunakan untuk memakai pakaian, menutup aurat, kemudian berwudu dan pelaksanaan 5 rakaat. Itulah waktu sholat maghrib setelah terbenamnya matahari. Jadi riwayat yang masyhur atau riwayat yang masyhur daripada Imam Syafi'i dan Imam Malik, mereka mengatakan bahwasanya waktu sholat maghrib ketika sudah terbenam matahari, maka waktunya dia sudah sempit, yaitu antum harus langsung melakukan ibadah sholat saat itu, dia boleh mutakhir. Maka waktunya yang antum bisa gunakan adalah waktu untuk memakai pakaian berapa menit, mungkin tidak 1 menit. Kemudian waktu untuk berwudu bisa 1 menit mungkin atau 2 menit. Kemudian 5 rakaat setelah itu. Kenapa 5 rakaat hitungannya? Yaitu 3 rakaat waktu sholat maghrib yang wajib dan 2 rakaat yang digunakan untuk sholat ba'diyahnya. Dan itulah waktu sholat maghrib. Sudah? Jadi dia mulai dalam satu riwayat daripada Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kemudian beliau mengatakan, "Wa dhahaba qawmun ila anna waqtaha muwassa'un." Sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya sholat maghrib waktunya itu dia luas. Ya, seperti waktu-waktu sholat yang lainnya. Wa huwa ma baina ghurubi syamsi ila ghurubi syafaqi. Yaitu waktu sholat maghrib setelah terbenamnya matahari sampai hilangnya warna merah di ufuk barat. Wa ini qala Abu Hanifah wa Ahmad. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad juga Abu Thawr al-Ghani wa qala ya hadha qaul an Malik wa Syafi'i. Dan juga diriwayatkan ucapan ini daripada Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi dua riwayat yang dinukilkan daripada kedua imam tersebut, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan wasabbu ikhtilafihim fi dzalika. Sebab perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan masalah ini tadi tentang waktu sholat maghrib, apakah waktunya dia muwassaq atau mudallaq, luas, panjang atau pendek, yaitu mu'awalatul hadits imamati Jibril fi dzalika hadits Abdullah bin Amr bin As, karena pertentangan antara hadis tentang menjadi imamnya Jibril bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis sahabat Abdullah bin Amr, yang mana hal tersebut anda di hadis imamnya Jibril, dalam hadis tentang imamnya Jibril ketika sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ menyebutkan annahu shalla maghriba fi yawmayn fi waqtin wahid. Bahwasanya malaikat Jibril bersama Nabi sholat, melakukan sholat maghrib di 2 waktu, yaitu di 2 hari yang berbeda. Itu waktunya sama. Coba antum lihat lagi, saya sudah tekankan kepada antum untuk mempelajari, membaca, menghafal baik-baik tentang bagaimana hadis imamatul Jibril. Pada hadis yang pertama atau pada hari pertama ketika disyariatkannya sholat, hari pertama pelaksanaan ibadah sholat, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu sholat zuhur pertama kali. Kemudian sholat bersama Nabi di awal waktu, benar? Ketika matahari sudah mulai condong tergelincir ke barat.
Baik. Begitu juga ketika waktu sholat asar, beliau datang lagi sholat bersama Nabi di awal waktu untuk sholat asar. Kapan itu? Ketika bayangan sama dengan aslinya. Baik. Kemudian tiba waktu sholat maghrib lagi, datang malaikat Jibril di hari yang sama, yaitu Nabi melakukan sholat bersama malaikat Jibril ketika matahari sudah terbenam, waktu orang berbuka puasa. Baik. Kemudian setelah itu tiba lagi waktu sholat apa? Sholat Isya. Malaikat Jibril datang ketika matahari syafaq itu sudah hilang. Datang waktu sholat subuh pada hari yang sama. Kapan? Ketika orang sudah, yaitu ketika fajar shadiq sudah muncul, ketika orang sudah menahan diri dari makan sahur. Dan itu hari pertama. Kemudian di hari kedua, antum lihat di hari kedua, pada waktu sholat zuhur, malaikat Jibril datang di akhir waktu. Sholat zuhur bersama Nabi, kapan itu? Ketika bayangan sama dengan aslinya. Kemudian setelah itu sholat asar dilakukan di akhir waktu lagi. Kapan itu? Ketika bayangan sama dengan sudah 2 kali lipat ukuran benda aslinya. Dan kemudian ketika waktu sholat maghrib, waktunya sama dengan yang kemarin. Yaitu kapan? Ketika matahari sudah terbenam, orang sudah berbuka dari puasanya. Jadi, kalau semua sholat tadi, kalau semua sholat yang umat, itu dilakukan dalam 2 waktu yang berbeda. Maksudnya 2 masa, 2 waktu yang berbeda. Kecuali sholat maghrib. Di hari pertama dan di hari kedua dilakukan dengan waktu yang sama ketika matahari sudah terbenam. Dan inilah dalil yang digunakan oleh ulama-ulama India ataupun Imam Syafi'i rahimahullah taala yang mengatakan bahwasanya waktu sholat waktu sholat maghrib itu dia bukan wasa tapi mudayak, waktunya pendek, yaitu seumuran masa hanya digunakan ketika sudah terbenam matahari. Hanya waktunya adalah waktu yang bisa digunakan untuk memakai pakaian, waktu digunakan untuk bisa berwudu, kemudian untuk sholat untuk melakukan sholat 5 rakaat. 5 rakaat kenapa? 3 rakaat hitungan sholat wajibnya dan 2 rakaat hitungan sholat ba'diyahnya. Selesai itu bukan lagi waktu sholat maghrib. Jadi kalau kita perkirakan berapa menit itu, berarti setelah terbenamnya matahari lebih nggak sampai di 15 menit. Ya. Jadi atau pakai bajunya bukan untuk keliling-keliling dulu. Azan untuk sholat masuk. Setelahnya untuk azan, kemudian setelah itu pakaian, berpakaian, kemudian berwudu dan sholat 10 menit, 15 menit. Kita sekitar 15 menit. Ya, itu jawabannya. Beliau mengatakan, perhatikan ya dari beliau, sebab terjadi perbedaan dalam para ulama terkait ini karena pertentangan yang ada pada hadis Imam Jibril bersama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis Abdullah bin Amr, yang mana Nabi melakukan dalam hadis dalam hadis Jibril, Nabi melakukan sholat bersama malaikat Jibril pada 2 hari fi waqtin wahid, waktunya sama. Kemudian apa kata malaikat Jibril setelah itu? Maksudnya waktu sholat antara para nabi itu adalah sebelum Muhammad, waktu sholat para nabi sebelum Muhammad antara ini dengan waktu tersebut yang sudah dilakukan. Dan maghrib tidak ada waktu yang lain, satu waktu saja. Dan ada pun hadis Abdullah bin Amr yang bertentangan dengan hadis Imam Abu Jibril, hadis Jibril tadi, mana Nabi mengatakan waktu sholat maghrib, waktu sholat maghrib itu malam yaghibi syafaqu, selama warna merah itu belum hilang, berarti dia panjang dulu. Yaitu waktu sholat maghrib itu dimulai terbenamnya matahari sampai hilangnya warna merah yang ada di ufuk barat. Kemudian setelah itu beliau
beliau mengatakan, "Faman rajaha haditha Abdullah ja'ala laha waqtan wasa'an." Siapa yang lebih berpegang dengan hadisnya Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr, maka mereka mengatakan berpendapat bahwasanya waktu sholat maghrib itu luas dari terbenamnya matahari sampai hilangnya warna merah di ufuk. Kemudian, ya, beliau mengatakan kuat. Kemudian mengatakan, "Wa man rajah wa hadits Abdullah wa hadits Abdullah kharajahu Muslim." Beliau mengatakan bahwasanya hadis Abdullah bin Amr itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, kemudian beliau mengatakan walam yukhaddij shaykhani haditha Imam Jibril, dan hadis tentang imamnya, ya, malaikat Jibril bersama salatnya malaikat Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikeluarkan oleh siapa? Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi dikeluarkan oleh yang lainnya, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi rahimahullah. Beliau di sini memberikan isyarat kepada kita, ya, bahwa saya mengatakan beliau lebih condong untuk berpendapat sama dengan pendapat daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kenapa? Karena dari segi pandang hadis yang hadis siapa? Abdullah bin Amr itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sementara hadis Imam Abu Jibril itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh Abu Dawud. Dalam segi riwayat mana yang lebih kuat meriwayatkan? Hadis Muslim. Ini yang makanya beliau sebut di situ. Makanya beliau sebutkan di situ. Gitu kan? Padahal ini sebenarnya apa? Nah, ya. Dan dalam masalah tarjih, nanti dalam bab tarjih, ya, walaupun hadis yang sahih, masalah nanti pembahasan tarjih nanti. Ya, ketika ada dua hadis yang sahih, hadis yang sama-sama sahih, maka ya, lebih dikedepankan apa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada hadis yang lain. Nanti itu pembahasan dalam bab tarjih. Insyaallah di akhir kita Rawdhatul Munazzir usul antum akan pelajari tentang bab tarjih. Kemudian beliau mengatakan, mana? Ahli hadis Ibn Abbas. Yang maksud itu adalah hadis Abdullah bin Abbas. Kan yang mengeluarkan hadis tentang Imam Abu Jibril, yang menyebutkan tentang hadis tersebut adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Alladzi fihi annahu sunna min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis tentang hadis Abdullah bin Abbas tersebut, di dalamnya ada penjelasan bahwasanya malaikat Jibril salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara salawati, 10 kali salat. Baik. Mufassiratul awqati, yang tujuan apa? Untuk mufassiratul awqat, yaitu tujuannya untuk menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Baik. Maksudnya 10 kali salat, yang pertama kan 5 kali salat. Betul? Di awal waktu semua. Kemudian di hari kedua 5 salat juga dilakukan di akhir waktu. Tujuannya dilakukan 10 salat itu tadi apa? Untuk menjelaskan tentang batasan atau waktu-waktu salat awal dan akhirnya. Kemudian beliau mengatakan, ya, "Tsumma qala lahu." Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Al-waqtu ma baina hadaini." Waktu salat itu antara dua waktu itu. Ya. Walladzi fi hadits Abdullah. Kan malaikat Jibril mengatakan, waktu salat itu antara dua waktu tersebut. Benar? Tadi pada waktu sholat maghrib cuma satu waktu yang dilakukan beliau. Hari pertama dan hari kedua waktunya sama, tidak ada apa? Tidak ada renggang waktu berada. Berarti dan kemudian beliau menutupi ucapannya kepada Nabi bahwa waktu sholat adalah antara dua waktu tersebut. Berarti kalau sholat maghrib tidak ada waktu yang lain, waktunya cuma satu saja. Ya, makanya beliau mengatakan, atau seperti ulama Syafi'i maksud dari beliau mengatakan waktu sholat maghrib itu mudah, tidak luas masa. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Tapi riwayat yang lain daripada beliau juga mengatakan bahwasanya apa? Waktunya adalah luas. Kemudian beliau mengatakan, "Waladhi fi hadis Abdullah min dzalika huwa wajudun fi hadis Buraidah al-Asri." Hadis yang hadis dan waladhi fi hadis Abdullah min dzalika, dan yang ada pada hadis Abdullah, ya,
Abdullah bin Amr maksudnya, Abdullah bin Amr bin As. Itu kandungannya ada juga, bukan maujud juga, ada juga pada hadis Buraidah al-Aslami. Maka hadis kandungan hadisnya siapa? Abdullah bin Amr. Apa hadisnya Abdullah bin Amr tadi? Nabi mengatakan waktu sholat maghrib apa? Selama maghrib syafaq, selama warna merah belum hilang. Itu kan hadisnya siapa? Hadisnya Abdullah bin Amr. Hadis kandungan hadis itu juga ada juga pada hadis Buraidah al-Aslami. Bagi yang punya kitab cetakan sama-sama saya, di situ beliau datangkan hadisnya. Yang mana dalam hadis Buraidah al-Aslami, ya, Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di situ beliau mengatakan, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an waqti shalah." Bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi menanyakan tentang waktu-waktu salat. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada orang yang bertanya tadi, "Sholli ma'ana hadain." yakni yaumain. Ya, datanglah sholat bersama kami. Sholatlah kamu nanti bersama kami dalam 2 hari. Ya. Kemudian datanglah di hari pertama. Falamma zalat asy-syamsu amara Bilal fa'adzan. Di hari pertama ketika matahari sudah tergelincir, ya, waktu sholat zuhur Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Setelah itu beliau memerintahkan iqamah untuk melakukan sholat zuhur. Kemudian setelah itu apa? Thumma amara asar. Sudah setelah itu dia dalam hadis berikutnya lagi, thumma amara al-maghrib hina ghabat asy-syams. Pada waktu sholat maghrib dalam hadis Buraidah al-Aslami, Nabi melakukan sholat maghrib ketika apa? Matahari sudah terbenam. Ya. Kemudian itu di hari pertama. Ya. Dan di hari keduanya, orang itu datang lagi sholat bersama Nabi. Dan Nabi saat itu melakukan sholat maghrib qabla an yaghriba syafaqu. Ya, di hari kedua Nabi lakukan sholat maghrib sebelum warna merah di ufuk itu hilang. Itu jelas. Ya, hadisnya sangat tegas. Ya, menjelaskan bahwasanya waktu sholat maghrib itu waktunya luas dari terbenamnya matahari sampai hilangnya warna merah di ufuk sana. Sudah selesai. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa aslun fi hadzal bab, dan dia adalah dalil berkaitan dengan bab ini tentang waktu sholat maksudnya asal itu hadis Buraidah al-Aslami itu juga salah satu dalil yang dijadikan dalil berkaitan tentang waktu sholat. Qalu, mereka mengatakan hadis Buraidah aula. Hadis Buraidah itu lebih utama untuk diamalkan. Alasannya kenapa? Yang dianggap bil Madinah, karena dia itu dilakukan di kota Madinah. Bisa dibayangkan? Kalau hadis Imam Abu Jibril tentang Jibril menjadi imam sholat bersama Nabi, itu terjadinya di awal pelaksanaan ibadah sholat di kota Mekah. Ketika Nabi malamnya habis terima perintah sholat yang pertama Nabi lakukan seperti yang saya sudah perhatikan kepada antum, sholat apa? Sholat zuhur. Ya, sholat zuhur. Di hari pertama kali ketika Nabi mau sholat, di situlah malaikat Jibril datang. Ya, mengajarkan waktu sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Buraidah al-Aslami, hadis Buraidah itu dilakukan di kota Madinah. Maka lebih utama. Dari pada penjelasan para ulama yang ada dapatkan, saya belum mendapatkan yang seperti mengatakan bahwa hadis itu dikasahkan. Makanya ini juga bertanya, bahwasanya apakah hadis Imam Abu Jibril itu dikasah maksud dengan hadis ini, ya, ataukah tidak? Jadi penjelasan daripada syarah yang saya dapatkan ini, ya, saya belum mendapatkan penjelasan para ulama bahwasanya ini dia dinasah, bukan dinasah, hanya maksudnya ya dipilih yang diajukan nanti isi semacam disebutkan ini bisa oleh para ulama bahwasanya yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut ketika waktu sholat maghrib itu adalah tentang waktu ikhtiyari,
yang dilakukan oleh malaikat Jibril untuk sholat tahajud itu adalah waktu istiadat, waktu keutamaan, bukan waktu jelas, bukan waktu pembolehan. Nah, karena itu jabatan amalan terakhir itu yang paling amalan yang terakhir itu yang paling diutamakan. Jadi perbuatan yang terakhir yang mana dilakukan, maka itulah yang paling diutamakan. Sebagian juga dari masalah hadis, seperti hadis ya. Walaupun hadisnya sahih, tapi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dia lebih diutamakan. Nah, maksudnya soalnya ya, beliau di sini ya, di apa? Betul di sini beliau mengatakan sini apa? Baik, ya. Di sini di Imam Ibnu Rushd beliau mengatakan bahwasanya tarjih ya. Baik Imam Ahmad ataupun imam yang lain lebih mengatakan menggunakan tarjih, menguatkan hadis apa? Menguatkan hadis Abdullah bin Amr. Baik. Yang dan penjelasan para ulama yang saya dapatkan bahwasanya ulama yang mengatakan bahwasanya hadis atau waktu sholat maghrib itu sampai hilangnya warna merah tubuh, mereka berdalil dengan hadis siapa? Lebih menguatkan hadis Abdullah bin Amr dan Buraidah al-Aslami, karena mereka melihat bahwasanya antara dua hadis tersebut tidak ada apa? Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Makanya mereka mengatakan bahwasanya hadis tentang Imamatul Jibril itu berkaitan dengan waktu sholat maghrib itu adalah waktu ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama malaikat Jibril. Adapun hadis Buraidah al-Aslami dan juga hadis Abdullah bin Amr itu dia menjelaskan tentang waktu jawaz, waktu boleh. Tidak. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, waktu Isya. waktu Isya, setelah waktu Isya,
Baik, cukup. Kemudian beliau mengatakan masalah waktu isya, waktu salat isya. Ya. Berkata Muhammad Allah Taala, adapun waktu salat isya, maka terjadi perbedaan di antara para ulama tentang dua hal. Yang pertama tentang waktunya dan tentang akhirnya. Adapun yang pertama, adapun awalnya, fadzahab Malik Syafi'i dan juga Imam Ahmad, jumhur ulama Syafi'iyah dan Hanafilah mengatakan ya, wajah dan sekelompok daripada ulama yang lain ila annahu muhibul umrah, yaitu waktu muhib, yaitu isim zaman, yaitu apa? Yaitu maghribul midyan. Bahwasanya apa? Waktu sholat waktunya sholat isya kata beliau, ya, yaitu apa? Maghribul umrah, yaitu waktu hilangnya warna merah. Wajah Abu Hanifah ila annahu maghribul bayad. Dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu sholat isya itu dia waktu hilangnya warna putih. Ya, alladhi yakunu ba'da al-umrah, yang muncul setelah warna merah. Ini berkaitan dengan waktu sore hari, waktu terbenamnya matahari. Itu malam hari ya, proses terjadi malam hari maksudnya. Dan karena malam hari itu dimulai dari apa? Terbitnya matahari, betul kan? Ketika matahari terbit, maka kita akan melihat warna merah di ujung sana setelah terbenamnya matahari, betul? Setelah nanti warna merahnya akan terus berjalan, ya, akan terus berjalan beberapa saat. Setelah warna merah hilang, akan diganti dengan warna putih di ujung sana. Ya. Tapi coba perhatikan, setelah warna merah hilang, maka digantikan dengan warna putih. Sudah paham? Nanti setelah waktu berjalan lama, berjalan beberapa waktu, nanti akan hilang warna putih tersebut digantikan dengan gelapnya malam. Dan setelah itu dia. Nah, sekarang ini bahas oleh para ulama, mana waktunya awal waktu sholat isya? Ya, kalau Imam Jumhur mengatakan waktu sholat isya itu setelah warna merah hilang, akan tergantikan dengan warna putih. Itulah waktunya sholat isya, awal sholat isya. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bukan itu. Waktu sholat isya itu bukan hilangnya warna merah, munculnya warna putih, bukan. Munculnya warna putih itu bukan waktu sholat isya. Tapi dia apa? Dia waktu sholat isya itu sampai hilangnya yang warna putih tadi itu, ya, tergantikan dengan warna gelapnya malam, Tapi kenapa soal jadi berselisih pendapat para ulama berkaitan masalah ini? Kenapa para ulama berkaitan dengan waktu awal sholat isya, yaitu istirahat istisyafaqi fi lisanil Arab, yaitu keberagaman makna tentang lafaz syafaq dalam bahasa Arab. Jadi lafaz syafaq itu dia adalah lafaz mustarak. Lafaz syafaq, orang Arab menggunakan kata syafaq itu bisa maknanya adalah warna merah ataupun warna putih yang ada di ujung setelah terbenamnya matahari. Nah, orang Arab mengatakan warna merah yang setelah terbenamnya matahari itu dinamakan syafaq. Kemudian juga mereka juga menamakan warna putih setelah terbenamnya matahari digantikan dengan warna merah syafaq. Warna putih itu masih dikatakan syafaq. Sama dengan lafaz qurub, gitu kan? Lafaz qurub di dalam bahasa Arab itu lafaz yang mustarak, ya, maknanya beragam dan maknanya semua adalah makna yang hakikat, bukan makna kiasan salah satunya. Yaitu qurub bisa maknanya haid, bisa maknanya suci. Dan maknanya haid adalah maknanya suci. Itu juga yang syarah. Ini dia sebab terjadi perbedaan dalam para ulama tentang waktu awal sholat zuhur. Ijma para ulama, sepakat para ulama bahwasanya awal waktu sholat apa? Waktu sholat maghrib, sholat isya, awal waktu sholat isya itu ketika syafaq sudah hilang. Itu sudah ijma mereka syafaq. Waktu sholat isya berakhirnya syafaq. Hanya mereka
berbeda pendapat apa itu syafaq. Ya, jumhur mengatakan syafaq itu adalah warna merah. Jadi kalau dia warna merah maka muncul dalam ini berarti sudah hilang syafaq. Imam Abu mengatakan tidak. Bahwasanya syafaq itu adalah yang warna putih. Sudah. Maka beliau mengatakan setelah itu, ya. Karena fa'idahu kama anna al-fajr fi lisanihi fajran. Ya. Sebagaimana fajar dalam bahasa Arab ada dua fajar dulu kan. Fajar itu kan istilahnya apa itu fajar? Fajar itu kan istilah benar? Fajar. Ya. Fajar itu ada dua fajar. Fajar apa? Soalnya dan fajar kali. Fajar yang dusta dengan fajar yang benar. Ya. Fajar yang kali itu bukan waktu untuk melakukan sholat subuh dan bukan waktu untuk menahan daripada makan sahur. Benar? Begitu nantilah tiba waktu fajar sore yang benar-benar waktu munculnya fajar yang akan muncul matahari atau dengan berlalunya waktu tersebut akan datang matahari. Sudah paham? Itu adalah waktu sholat. Maka begitu mereka yang mengatakan begitu juga dengan namanya apa? Al-syafaq. Syafaq itu ada dua. Ada namanya syafaq merah, ada namanya syafaq putih. Sudah? Kemudian dia mengatakan seperti itu. Ya, mari. Wa mahidu syafaq al-abyad yalzamu an yakuna ba'dahu min awwal al-layl. Dan hilangnya syafaq yang putih itu mengharuskan datang setelah syafaq merah. Ba'dahu kembali pada syafaq merah. Maksudnya apa? Hilangnya syafaq putih itu tentunya setelah hilangnya syafaq merah. Maksudnya syafaq merah itu baru syafaq putih min awal al-lail, di awal datangnya malam. Maksudnya syafaq merah itu datangnya di awal malam. Hilang syafaq merah, kemudian datang syafaq putih, kemudian hilang syafaq putih. Dan itulah awal apa? Menurut Imam Abu Hanifah itulah awal waktu sholat isya. Amma tadi perhatikan mana lagi? Sudah? Imma ba'da al-fajr. Mana kita bahas ini? Jadi saya bahas dulu. Wasabu ikhtilaf di isyarat wa syafaq فإنه على الفجر في سنة الفجر فذلك شرط الشفاء حقق العبد ومن شرط العبد الذي يكون بعده من أول وأما طيب. Kemudian beliau mengatakan apa? Ya, imma ba'da al-fajr al-mustaqim. Imma ba'da al-fajr al-mustaqim wa min akhir al-layl. Itu ya. Yang ini benar saja. Benar? Coba baca. Benar? Imma ba'da al-fajr al-mustaqim min akhir al-layl al-fajr al-kadhib. Apakah setelah fajar al-mustaqim yang halus? Karena kalau fajar itu yang halus ini yaitu munculnya apa? Yaitu ketika dia sama waktu fajar itu tumbuh. Dia bukan horizontal, bukan melintang, tapi apa? Ke atas dan bawah ke atas. Yang maksudnya adalah al-fajr al-kadhib, yaitu fajar kadhib. Wa imma ba'da al-fajr al-abyad mustaqim. Maksudnya waktu sholat. Perhatikan waktu sholat sampai waktu sholat tadi. Sholat isya sekarang mana waktunya sholat isya? Apakah fajar, apakah syafaq yang merah atau syafaq yang putih? Baik. Sebagaimana waktu sholat subuh, kapan dilakukan waktu sholat subuh? Apakah fajar? Kan dua yang fajar kan? Apakah fajar kadhib ataukah fajar sore? Betul? Ini fajar sore. Baik. Maka kita mengatakan wajah untuk syumrah nadhir al-syumrah. Maka jadilah warna merah. Warna merah maksudnya mana? Warna merah yaitu syafaq, al-umrah syafaq. Ya, al-umrah maksudnya syafaq yang warna merah. Itu nadhir mana? Nadhir al-umrah semisal dengan warna merah pada fajar sodik. Betul tak? Kan fajar sodik itu hebat, perhatikan. Kalau sudah muncul fajar sodik, benar? Itu sudah mulai akan muncul warna merah, gitu kan?
sudah muncul warna merah. Sekarang beliau mau mengatakan, baik, coba kita lihat. Mau jumhur mengatakan, coba kita lihat. Baik, anggaplah betul bahwasanya lafaz syafaat itu lafaz yang istiqamah digunakan untuk makna warna merah yang ada di uhud dan warna putih yang ada di uhud setelah warna merah. Baik. Begitu juga dengan fajar. Fajar sore, betul kan? Dengan fajar kadhib. Ya, kalau fajar sore, munculnya fajar sore itu akan muncul setelah itu bersamaan dengan warna merah. Karena matahari sudah mulai kelihatan atau mulai tertipu. Bisa banget. Adapun kalau fajar kadhib, maka dia tidak muncul warna merah, dia warna putih dia. Ya, dia warna putih dia goresannya, sepahnya. Tapi maka seperti begitulah. Jadi warna merah, syafaq yang warna merah yang merupakan waktu sholat maghrib itu, benar? Itu sama dengan waktu atau warna merah yang waktunya sholat. Dan benar? Dan bisa diteruskan. Watakul humratu dan humrah. Maka warna merah itu sama dengan warna merah. Anda paham warna merah ini? Merah yang pertama itu syafaq. Merah yang kedua itu apa? Fajar sore. Dan kemudian beliau mengatakan itu dulu. Fatwali ingat anda, maka tawalid proses munculnya matahari atau proses terbitnya matahari itu melalui 4 proses sebenarnya. Pertama, al-fajrul kadhib, fajar yang kadhib. Sudah. Kemudian fajar shadiq. Setelah fajar kadhib muncul fajar shadiq. Betul kan? Maksudnya peralihan dari malam menuju siang. Peralihan dari malam menuju siang pagi itu ya melalui 4 proses, yaitu malam. Setelah malam akan muncul mulai fajar shadiq. Fajar kadhib dulu. Setelah muncul fajar kadhib melalui itu muncul fajar shadiq. Setelah muncul fajar shadiq, masa oleh apa? Wal ahmar akan muncul warna merah. Sebab apa? Yang muncul warna merah kan? Kemudian setelah muncul warna merah akan muncul syams, matahari. Sudah? Kemudian kalian lagi. Wa kadzalika yajibu an takuna al-qawarib, begitu juga dengan terbenam. Maka terbenamnya matahari juga, ya, maksudnya peralihan dari siang menuju ke malam, ya, itu juga seperti itu, ya, melalui apa? Melalui proses seperti tadi, mulai dia ya, apa? Kalau kebalikannya, ya sama seperti tadi, dibolehkan mulai menguningnya matahari, right? Kemudian terbenamnya matahari, diputar dia. Jadi terputar dia kebalikannya daripada itu. Kemudian muncul warna merah, kemudian muncul warna putih, setelah itu hitam gelap. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, walidzalika ma dzukira an al-Khalil min annahu rasada syafaq al-abyad fa wajada yawma ila thuluth al-lail ka kulli bab al-qiyas wa tajrubah. Sebab itulah apa yang disebutkan daripada al-Khalil, bahwasanya beliau telah memeriksa, meneliti syafaq warna putih, dan dia mendapatkan bahwasanya syafaq warna putih itu itu bertahan sampai sepertiga malam. Itu pun di babil qiyas wa tajrubah, itu terbentahkan dengan adanya qiyas tadi. Qiyas tadi peralihan dari malam ke siang ke malam, dan juga tajrubah, penelitian. Wa dzalika annahu la khilafa bainahum annahum qabla thabata fi hadis Buraidah, dan bahwasanya tidak ada khilaf di antara para ulama, ya, bahwasanya telah datang dalam hadis Buraidah dan juga hadis Imam Abu Jibril annahu shalla isya fi yaumil awwal hina ghaba asy-syafaq. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bersama malaikat Jibril ketika syafaq telah hilang.
Ya. Begitu juga dalam hadis Buraidah al-Aslami tersebut. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa jahad jumhur madhabahum bima sabata, dan jumhur ulama menguatkan pendapat mereka dengan apa yang telah rajih, telah sahih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana salat isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat isya ya inda maghibil qamari fil lailati tsalitsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ya salat isya ketika inda maghibil qamar, ketika bulan telah hilang. Bulan itu telah hilang di hari ketiga dari bulan. Perhatikan, ini aku mau paham ini, aku harus teliti bulan. Ini kita coba. Maksudnya perhatikan, aku coba lihat. Kalau bulan kan di hari pertama akan kelihatan kan? Sulit sekali melihat, betul kan? Hari pertama bulan, enggak. Aku tidak bisa lihat dengan mata. Benar kan? Sulit sekali. Yaitu perpindahan bulan dari mau masuk bulan baru seperti awal Ramadan, itu sangat sulit untuk kita melihat bulan di awal bulan. Kecuali di hari kedua baru bisa kita lihat sudah mulai besar, sudah mulai kelihatan. Di hari ketiga coba lebih besar lagi. Dan dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan sholat isya itu ketika bulan di malam ketiga itu sudah hilang. Coba perhatikan bulan di malam ketiga itu sekitar jam berapa dia hilang? Paham? Kapan waktunya? Anda jangan berpikir semakin malam dia akan makin terang. Kalau malam bulan, paham? Semakin waktunya semakin malam semakin terang. Anda coba ya. Kalau malam bulan pertama dia akan terus terang terus sepanjang dari sore sudah terang. Ya. Dari maghrib bahkan baru azan saja sudah terang. Jadi coba ini boleh menunjukkan bahwasanya ya waktu sholat isya itu ketika mulai saya tidak coba betul bagaimana kita teliti dulu lagi ya. Anda dan kita lanjutkan saya dulu. Coba sebenarnya ya Tuhan Allah SWT, ini kekurangan kita semua. Kita tentang bulan saja kita tidak tidak tanda-tanda alam. Padahal sebenarnya di situ itu ada tanda-tanda itu perlu sekali sebenarnya kita sekarang kita terlalu percaya dengan ilmu hisab. Jadi coba kita perhatikan. Coba perhatikan. Sekarang coba antum bisa kan? Antum cocokkan ilmu hisab yang ada di zaman sekarang, waktu sholat yang ada di zaman sekarang dengan tanda-tanda alam. Tentang coba kalau tiba waktu sholat, sholat azan zuhur, coba antum tes. Coba antum tes, apakah memang berdasarkan perjumpaan hisab tersebut itu memang sudah sesuai dengan tanda yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita tes. Sekarang kita di sini, kaum muslimin banyak yang mengkritisi kalau Ramadan tidak boleh pakai ilmu hisab, tapi ilmu sholatnya dia pakai ilmu hisab. Padahal sama-sama ibadah, sama-sama diperintah dilihat disuruh untuk lihat tanda, benar kan? Sekarang kalau Ramadan kita cuma kerasnya pada bulan Ramadan, mencela orang-orang yang menggunakan ilmu hisab. Ramadan tidak boleh pakai ilmu hisab. Ya. Nabi tidak melakukan bid'ah itu. Ya sekarang kamu pakai ilmu hisab dalam masalah waktu itu bid'ah juga. Nabi juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk melihat tanda-tanda bulan tersebut, bukan melihat pakai ilmu hisab. Jadi makanya saya bisa mengatakan orang yang mengkritisi ilmu hisab dalam penetapan Ramadan, maka dia jatuh pada kesalahan juga. Dia menggunakan ilmu hisab dalam masalah waktu sholat. Padahal kalau kita mau mengatakan lebih utama tentang berbagi sholat, dan sholat itu dikerjakan dalam setiap waktu. Aku harus lebih perhatikan masalah ini. Jangan sampai ilmu hisabnya kita ini tidak sesuai dengan yang kita gunakan. Saya kemarin coba tes.
sangat jelas kan. Tapi untuk maghrib ke isya, coba sekarang coba lihat di sana. Sudah coba dulu sebentar. Anda minta waktunya. Satu orang lihat dari ufuk sana sudah merah, masih merah kan? Yuda, antum lihat di ufuk sana masih ada warna merah kan? Di ufuk. Naik ke atas. Jangan sampai belum waktu gila masih apa? Masih warna merah. Begitu juga terutama sholat subuh. Coba lihat. Tentang waktu sholat subuh. Tapi ya, kita cukup sampai di sini. Jadi itu dia berbeda dengan masalah tadi. Awal sholat isya itu yaitu setelah hilangnya warna merah, bukan setelah hilangnya warna putih. Dan betul juga, jangan sampai juga masih merah di sana. Ya. Berarti kalau masih merah di sana selama ini sholatnya kita salah semua waktunya. Kalau apa? Walau ada belum? Sudah hilang. Sudah gelap kan? Ada warna putih kan? Mau sudah warna putih. Dan subhanallah biar selesai. Sholat.